Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya. Untuk judul baru, bisa cek juga di playlist channel ini. Bab 936, Wanita. Lebih dalam ke semak bambu ada hutan dengan awan yang indah. Sebuah pohon yang menutupi langit dengan banyak daun ada di sana, penuh dengan spiritualitas dan melepaskan partikel. Ini adalah pohon sihir surgawi. Sang Dewi sedang duduk di bawahnya. Dia memiliki gaun putih yang sama dan tampak agak halus. Aura yang melampaui bisa dilihat di sekelilingnya, alami dan selaras dengan dao surgawi. Fei Yun berhenti untuk menatapnya sambil merenungkan perasaannya. Bertemu dengannya adalah peristiwa besar dan tak terlupakan dalam hidupnya, mirip dengan mimpi indah. Setiap pria dengan pengalaman ini kadang-kadang akan mengingatnya dengan penuh kasih. Memiliki pendamping seperti dia bisa membuat seorang raja menyerahkan tahtanya. Dia perlahan membuka matanya dan menatapnya dengan tenang. Kultivasi Anda telah meningkat. Dia tidak tahu harus berkata apa karena pada akhirnya, mereka jarang berinteraksi satu sama lain. Dia mengingat pohon itu kembali ke tubuhnya dan berdiri, rambutnya yang panjang berkibar tertiup angin, tapi tidak secepat milikmu. Apakah Anda di sini untuk melihat Nona Luofu? Petik 2. Dia tahu bahwa itu bodoh untuk berbicara tentang wanita lain dan berkata, kamu berada di puncak tingkat ketiga sekarang. Saya punya pil nirvana, makanlah ketika Anda mencoba mencapai yang keempat. Petik 2. Warna matanya sangat jelas dan polos seperti bayi. Dia menerima pil itu sambil menatapnya. Benar, kamu mengolah sihir. Ini adalah akar suci, mungkin Anda bisa menghidupkannya kembali. Dia memberinya akar layu dari buah suci sejati. Itu memiliki untaian aura yang tersisa dari pohon sebelumnya. Seorang kultivator yang berpengalaman dalam dao kayu mungkin bisa menghidupkannya kembali. Memiliki pohon seperti ini di kerajaan surgawi akan sangat berharga. Kecepatan kultivasi di sini mungkin meningkat beberapa kali lipat. Dia tampak agak tertarik pada akarnya, jauh lebih tertarik daripada dia pada Fei Yun. Dia menyentuh akar dan cahaya memancar dari ujung jarinya. Mereka menyatu dengan pohon dan memberinya kehidupan. Akar mulai tumbuh lagi dan satu tunas bisa terlihat. Dia menemukan ini mengejutkan karena harus memakan waktu beberapa dekade. Bagaimana kuncup bisa muncul begitu cepat? Akhirnya ada emosi di wajahnya, kegembiraan. Dia berkata, energi kayu yang begitu padat, ini benar-benar akar dari pohon suci. Ini sangat membantu kultivasi saya, bolehkah saya menetaskannya? Dia bertanya. Ia sedikit terkesima dengan senyum indahnya. Kenapa kau menatapku seperti itu? Senyummu luar biasa. Dia menjawab dengan tulus, menahan keinginan untuk memeluknya. Senyumnya menjadi beku setelah mengingat apa yang terjadi di Istana Es. Suasana menjadi agak canggung. Guru, Nalan Suejian. Dia melakukannya lagi. Luo Yuer berlari dan melihat keduanya. Dia bisa merasakan suasana aneh juga dan tergagap, aku hanya lewat. Dia mulai melarikan diri sesudahnya. Luo Yuer. Dia memanggilnya. Dia berhenti, memutar-mutar rambutnya, dan menggigit bibir bawahnya, tidak berani menatap lurus ke arahnya. Dia datang dan menepuk bahunya sebelum dengan lembut meremas hidungnya, apa yang dilakukan Nalan. Nalan ingin memberi pelajaran pada Sister Luofu. Nalan, dia sangat jahat sekarang, dia selalu takut pada Fei Yun karena masa lalu mereka. Selain itu, dia juga merasakan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan untuknya. Dia memukulmu. Fei Yun bertanya. Tidak, tapi dia membuatku membantu dengan keracunan atau dia akan mencukur kepalaku. Yuer hampir menangis. Racun. Siapa? Ekspresinya memburuk. Saudari Luofu, tapi Biksu Jiu Rou menghentikannya. Dia mungkin hanya mengatakan sesuatu, jangan memarahinya. Mengapa kamu masih membantunya ketika dia ingin mencukur rambutmu? Dia tersenyum. Itu bukan idenya, Buddha tertinggi Wu adalah orang yang membuat saran itu. Dia berkata. Siapa yang memberinya ide untuk meracuni Luofu? Aku tidak tahu. Dia memasang senyum paksa. Baiklah, aku akan mencukur rambutmu dan mengubahmu menjadi biarawati sekarang juga. Tunggu, adik perempuan Sister Luofu adalah orang yang memberinya ide. Panjang Chang Yue, gumamnya. Dia dan Long Chang Yue bertunangan. Dia juga menganggap Long Luofu sebagai saingan. Long Chang Yue akan menjadi istri Fei Yun tetapi Luofu entah dari mana dengan kaannya. Long Chang Yue dibesarkan di Jiklan dan tidak menikmati cinta yang sama seperti Long Luofu di istana.
Long Luofu mencuri tahtanya di atas suaminya. Mengingat kepribadian Chang Yue, keracunan sebenarnya cukup berbelas kasih. Dia akan mencincang Luofu berkeping-keping jika diberi kesempatan. Fei Yun sakit kepala karena kekacauan ini. Tidak mudah membuat kedua kakak beradik ini akur. Dia berpikir bahwa dia terlalu bimbang dan naif dalam hal percintaan. Itu mungkin alasan mengapa Sui Yueting mendapatkan yang terbaik darinya di kehidupan sebelumnya. Sayangnya, dia harus berurusan dengan Nalan Suejian sekarang. Dia mengeluarkan jimat defensif dan guntur lalu menyerahkannya kepada Luo Yuer. Aku akan berbicara dengan Nalan nanti, tetapi simpan ini untuk berjaga-jaga jika dia terus menggertakmu. Pergi buatkan makanan untukku, kita makan bersama hari ini. Luo Yuer memegang kedua jimat itu sementara jantungnya berdetak seperti drum. Dia masih berdiri diam setelah Fei Yun lama pergi. Siapa yang tahu apa yang dia pikirkan? Ketika Fei Yun sampai di paviliun Luofu, dia melihat mereka sedang berkonfrontasi. Luofu menebang sebatang bambu dan menggunakannya untuk membuat seruling. Dia mengenakan gaun emas, masih memiliki sosok yang baik. Meskipun sudah 2 tahun, dia sama sekali tidak terlihat seperti wanita. Membuat seruling. Dia keluar dari hutan dan bertanya. Dia mengabaikannya dan melanjutkan mengukir seruling dengan belati, mengupas lapisan demi lapisan. Tiba-tiba, matanya menjadi tajam dan dia melemparkan belati ke udara. Ledakan. Segel Buddha mengubah belati menjadi debu. Long Luofu, kan macam apa yang kamu alami? Sudah 2 tahun. Anda pasti berbohong. Si idiot Feng Fei Yun tidak pernah melihat wanita sebelumnya sehingga dia mungkin mempercayaimu. Bukan aku akan mengungkapkan kebenaran hari ini. Nalan Suejian mengendarai teratai dan memiliki lingkaran cahaya di atas kepalanya. Dia melepaskan serangan jari lagi ke Luofu. Luofu berdiri dengan bangga dengan dadanya melengkung ke depan. Matanya memiliki aura penghinaan. Dia menyerupai permaisuri yang gigih dan membiarkan Suejian melakukan apapun yang dia inginkan. Jari Suejian berhenti sebelum mengenai Luofu. Yang pertama berkata, aku punya masalah penting lainnya untuk diurus. Aku akan mengampunimu hari ini. Karena itu, dia melompat ke udara untuk melarikan diri setelah memperhatikan seseorang. Fei Yun menembakkan 2 sinar merah tua dan membelenggu Nalan, memaksanya untuk turun kembali. Suejian, tetaplah untuk makan. Saya sudah memberitahu Yuer untuk menyiapkannya. Fei Yun tersenyum. Suejian kehilangan beberapa helai rambut karena sinar. Dia sangat marah tetapi masih menyetujui, baik. Sementara itu, Luofu mengeluarkan belati lain dan terus mengukir serulingnya, terlihat setenang mungkin. Bab 937, Konflik Mendalam. Makanan vegetarian berjalan cukup baik. Dewi Sihir Surgawi, Luo Yuer, Long Luofu, Feng Qingqing, Sue Suang, Nalang Suejian, dan Feng Fei Yun tampak seperti sebuah keluarga. Tidak sulit untuk berurusan dengan Nalan Suejian karena dia bukan dalang di balik ini. Hanya 1 kali makan sudah cukup untuk menenangkannya. Dia kembali membudidayakan kitab suci Ulat Sutra. Setelah mereka selesai makan, Fei Yun meninggalkan tempat Long Luofu bersama Qingqing dan Sue Suang. Bro, apa yang kamu katakan pada Suster Nalan? Mengapa sikapnya berubah begitu banyak? Qingqing penasaran. Saya mengatakan kepadanya bahwa Luofu tidak benar-benar. Bisakah kamu menebak apa yang dia katakan? Fei Yun menyeringai sambil berjalan di jalan setapak di hutan bambu. Dia pasti tidak percaya padamu. Tidak, dia dengan angkuh mengatakan bahwa dia mengetahuinya sejak awal. Dia menggelengkan kepalanya. Qingqing dan Sue Suang tidak mengharapkan ini. Berbicara dengan wanita adalah seni. Ketika Anda mengatakan yang sebenarnya, mereka mungkin tidak menerimanya. Ketika Anda berbohong, terkadang mereka akan benar-benar mempercayai Anda. Dia tersenyum. Ketiganya memasuki kamp Beastmaster. Mereka bertemu banyak murid dan beberapa binatang yang mencari ajaran Buddha. Bro, apakah kita ingin melihat Buddha tertinggi Wu? Qingqing bertanya. Tidak perlu, dia fokus pada Dao. Kita seharusnya tidak mengganggu pelatihannya. Dia menggelengkan kepalanya. Bagaimana jika dia tidak lagi ingin menjadi Buddhis, lebih memilih kehidupan normal? Dia tidak seperti itu, aku sangat memahaminya. Dia menegaskan. Ketiganya meninggalkan Beastmaster Camp dan terbang ke utara. Setelah mereka pergi, sosok elegan muncul di atas pagoda dan bergumam, jelas tidak mengerti apa-apa tentang wanita namun bertindak seperti itu.
Wu Qinghua tampak sedikit sedih, berpikir bahwa dia seharusnya lebih aktif daripada bersembunyi. Amitabha, begitu kerinduan akan kehidupan fana dimulai, itu sama ganasnya dengan binatang buas. Semakin seseorang mencoba untuk menekan, semakin kejam jadinya. Apakah kerangka berpikir Buddhis saya akan dihancurkan? Dia menutup matanya, berpikir bahwa dia tenggelam lebih dalam. Asteris asteris asteris. Kelompok itu melakukan perjalanan ke utara ke tempat yang tertutup salju dan asap hitam. Angin kencang menggigit sampai ke tulang. Kerajaan surgawi saat ini merupakan ranah tingkat tinggi. Komposisinya agak tidak stabil, terutama di tepi luar. Itu masih tumbuh dengan cara yang berbahaya. Seseorang bisa jatuh ke dalam kehampaan setiap saat. Fei Yun berdiri di atas puncak bersalju dan menatap lapangan di depan. Lil Qingqing, undang Yao Ji keluar dari gletser yang mengerikan ini. Bro, apakah kita terlalu langsung? Dia bisa merasakan niat dingin datang darinya. Aturan harus ditegakkan. Jika semua orang bertindak seperti dia dan memonopoli domain setelah menjadi marah, hanya kekacauan yang tersisa. Jika Anda tidak melakukannya, Sue Suang akan melakukannya. Dia menggelengkan kepalanya. Baik, aku akan melakukannya. Yang benar adalah bahwa dia sangat ingin bertarung. Dia memanggil 10 pedang kerangka dan menciptakan domain pedang, langsung menghancurkan bidang bersalju di depan. Feng Fei Yun, apakah menurutmu adik perempuanmu bisa menangkapku? Apa aku semudah itu diganggu? Awan mengerikan berubah menjadi kota. Di atas dinding adalah keindahan tertinggi. Cahaya moksa mengelilinginya. Dia memanggil sebuah botol dan melemparkannya ke udara, berniat untuk menyedot 10 pedang. Kau membuatnya terdengar seperti kami sedang mengeroyokmu. Fei Yun tersenyum. Yao Ji telah membentuk jiwa hantu moksa pada saat ini dan dapat dianggap sebagai master di antara Raja Hantu Kesengsaraan keempat. Jiwa hantu moksa jelas merupakan jiwa tingkat tinggi di antara rekan-rekannya. Fei Yun berharap kerajaan ini akan menjadi surga tetapi Yao Ji mengubah wilayah utara ini menjadi domain hantu, kebalikan dari niatnya. Dia mengkhianati kepercayaan dari binatang roh. Karena itu, dia bermaksud mengusirnya dari tempat ini. Sementara keduanya bertarung, dia menyuruh Sue Suang untuk pergi mendapatkan Long Changyue. Yao Ji telah meningkat pesat sehingga pertarungannya seimbang. Fei Yun harus bergabung untuk menangkapnya. Fei Yun, kamu benar-benar menghukumku. Mata Yao Ji tampak lucu dan menyedihkan, tampak seperti dikhianati. Jangan berpura-pura menjadi korban di sini. Dia tidak membelinya. Saya kira selir seperti saya tidak lagi disambut, tapi saya bukan satu-satunya yang ingin membunuh Long Luofu. Apakah Anda akan memperlakukan tunangan Anda dengan cara yang sama? Matanya menjadi basah oleh air mata. Dia dengan lembut menepuk kepalanya lalu membelai rambutnya, terima saja bahwa kamu salah. Long Luofu belum melakukan apapun selain. Petik 2. Apa salahku saat itu? Saya hanya tidak suka melihat orang lain dengan anak Anda jadi saya datang ke sini untuk merajuk. Apakah Anda pikir saya tidak bisa merasakan kesepian yang dingin di sini, bahwa saya adalah hantu yang tidak berperasaan? Dia membalas. Jika menurutmu di sini dingin, ikuti aku keluar. Saya punya tanah, tidak terlalu besar, hanya sekitar 1 juta mil, cukup bagi Anda untuk memulai domain hantu. Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan di sana. Dia berkata. Betulkah? Matanya berubah cerah, tidak lagi menyedihkan seperti sebelumnya. Fei Yun mengangguk dan melambaikan lencana yang melambangkan kepemilikan tanah di depannya. Karena itu, dia pergi dengan sikap dingin dengan satu tangan berpose di belakang punggungnya, yang lain masih memegang lencana. Meskipun Yao Ji terlihat seperti gadis muda, dia telah menikmati posisi tinggi sebelumnya. Dia sebenarnya menginginkan otoritas lebih dari kultivasi yang kuat. Karena itu, dia sangat gembira dan mengejarnya, memegangi lengannya seperti istri yang patuh. Lain selesai. Dia pikir, keduanya benar-benar lupa tentang Feng Qingqing. Dia berdiri di sana dalam cuaca dingin sambil masih memegang pedang. Dia melihat keduanya pergi dan berpikir bahwa kehadirannya sayangnya tidak perlu. Fei Yun membawanya kembali ke ibu kota kerajaan, Heaven Heart. Sue Suang telah membawa Long Changyue kembali. Keduanya jelas bertarung tetapi Changyue tidak cukup kuat saat ini. Dia mengenakan jubah hitam dan sedang menunggu di ruang utama. Tuan, saya telah menangkapnya. Sue Suang berkata sambil berlutut. Bangun, dan kamu tidak perlu berlutut lagi.
Fei Yun melirik Long Changyue lalu memberitahu yang lain, semua orang pasti lelah hari ini. Pergilah istirahat sekarang. Dia adalah orang terakhir yang pergi dan menutup pintu di belakangnya. Feng Fei Yun, kamu selalu melindungi Long Luofu. Kamu memaksa kematian ibuku agar dia bisa naik tahta, sekarang, kamu pasti ingin menjadikannya istrimu juga. Long Changyue akhirnya berbicara, sadar bahwa dia ada di luar. Dia tidak menanggapi karena dia tidak memiliki rencana yang baik untuk menyelesaikan perseteruan antara dua saudara perempuan. Betapa frustasinya. Dia memutuskan untuk pergi sekarang, yang terbaik adalah memberinya waktu untuk menenangkan diri terlebih dahulu. Ada siang dan malam di kerajaan surgawi. Begitu malam tiba, dia mengunjungi Beastmaster Camp tanpa memberitahu siapapun. Dia datang ke pagoda Wu Qinghua yang diterangi dengan lampu khusus. Minyak itu sebenarnya adalah obat roh, sangat bermanfaat untuk kultivasi. Dia berjalan ke depan Buddha emas dan duduk. Dia merenung sebentar sebelum bertanya, apakah menurut Anda umat Buddha dapat menjadi acuh tak acuh terhadap godaan duniawi? Pertanyaannya bergema di dalam aula. Wu Qinghua sebenarnya berada di atas pagoda. Rambutnya yang mencapai tanah diikat dengan pita. Dia melihat ke bawah dan Fei Yun hanya sebuah titik di tanah. Saya rasa tidak. Dia berkata dengan lembut. Lalu menurutmu apakah kita harus menikmati dunia nyata atau mengejar dao ilusi? Apakah itu dao abadi atau agama Buddha? Dia bertanya lagi. Dia sedikit mengerutkan kening, setelah bertanya pada dirinya sendiri pertanyaan ini beberapa kali baru-baru ini. Sepertinya kamu tidak bisa memutuskan. Aku akan memberitahumu kalau begitu. Dia muncul di atas pagoda dan berjalan melintasi koridor emas, dengan agresif memeluknya, kamu tidak akan menjadi seorang Buddha, emosimu mengambil alih dan kamu akan jatuh ke dalam gulungan fana. Tidak, dia menggigit bibir merahnya sambil dengan lembut memukul dadanya. Sayangnya, dia tidak punya kekuatan untuk menolak begitu dia mencium bibirnya. Dia membiarkan dirinya jatuh ke pelukannya dan meraih lehernya dengan kedua tangan. Bab 938, 3 Domain. Fei Yun meninggalkan pagoda lebih awal pada hari kedua. Dia mengambil napas dalam-dalam dan menghirup udara segar, merapikan jubahnya sambil terlihat segar kembali. Dia meninggalkan Beastmaster Camp menuju Heaven Heart. Long Changyue masih berdiri di ruang utama sejak kultivasinya disegel. Dia membuka pintu dan mendekat, mengetuk bahunya untuk melepaskan segelnya. Namun, dia terus berdiri di sana dan memelototinya. Ibumu menyuruhku untuk menjagamu di saat-saat terakhirnya jadi aku tidak akan memperlakukanmu dengan buruk. Karena Anda mengolah seni jahat dan menguras kekuatan orang lain untuk tumbuh lebih kuat, tempat ini tidak cocok untuk Anda. Ikuti saya di luar, dia berkata. Dia berjalan menuju pintu sebelum berhenti dan berkata, saya ingin berkultivasi sendiri ketika kita di luar. Itu pilihanmu. Dia berkata. Dia tidak khawatir tentang hal itu setelah dia pergi dan mulai berkultivasi sebagai gantinya. Sebuah sungai kuning energi mengalir di atas gedung. Itu menuangkan cukup sinar untuk menerangi seluruh kota. Ini adalah esensi Buddhis, salah satu sumber energi paling murni yang ada. Feng Qingqing, Sue Suang, dan Yao Ji secara alami tidak melewatkan kesempatan besar ini dan mulai berkultivasi. Setiap tetes energi memasuki tubuh Fei Yun, seperti hujan yang menghantam tanah yang kering. Kultivasi dan kekuatannya tumbuh terus-menerus. Dia berada di level awal keempat sekarang. Tujuannya tidak hanya untuk mencapai tahap terakhir tetapi juga untuk memperbaiki domainnya sendiri kali ini. Domain sebenarnya adalah embrio dunia. Namun, mereka dibentuk oleh kekuatan pembudidaya. Mengapa para pembudidaya harus berada di tingkat keempat nirvana sebelum mencapai kemunculan surga? Karena domain adalah dasar dari kemunculan surga. Jadi, seseorang mungkin berada di level keempat dan tidak bisa menerobos jika mereka tidak memiliki domain. Domain juga memiliki kekuatan yang berbeda. Misalnya, domain pedang putri Fei Yuan cukup kuat. Adapun domain abadi yang diwarisi dari leluhur, itu adalah domain tingkat atas. Dia berada di level kelima tetapi karena dua domainnya, dia seharusnya tidak terkalahkan di ranah yang sama dan bahkan bisa membunuh mereka yang berada di atas. Ini adalah kekuatan domain. Yang lebih kuat bisa dengan mudah menekan yang lebih lemah. Untuk pembudidaya biasa, seseorang akan membutuhkan beberapa ratus atau bahkan ribuan tahun sebelum membuat domain. Tidak semua akan berhasil. Adapun para jenius, mereka akan membutuhkan beberapa dekade untuk melakukannya.
Ini tidak berlaku untuk Feng Feiyun karena dia sudah memiliki pemahaman yang kuat tentang hukum dan prinsip. Puff! Api mengelilinginya sepenuhnya dalam bentuk bulu merah. Mereka akhirnya berubah menjadi bulu Phoenix. Selanjutnya, bulu-bulu berkumpul bersama untuk membentuk burung Phoenix yang terbakar. Burung itu memekik tajam dengan kekuatan yang cukup untuk mengguncang surga itu sendiri. Sedetik kemudian Phoenix berapi-api ketiga muncul. Akhirnya, keempat muncul untuk menyelesaikan domain. Mereka tampak sangat surgawi dan mengelilingi empat arah. Domain Dewa Phoenix, teriak Feiyun. Burung-burung itu kemudian berubah menjadi empat gunung yang menyala-nyala. Domain ini terdiri dari gambar api dan Phoenix, mengubah langit menjadi neraka. Gadis-gadis yang jauh di dalam kultivasi mereka menjadi khawatir. Mereka tidak punya pilihan selain meninggalkan Heaven Heart karena tekanan. Wow! Domain Master adalah salah satu yang terbaik. Hanya burung Phoenix yang bisa membuatnya. Sue Suang terkejut melihat ini. Apakah itu kuat? Qing Qing bertanya. Phoenix dianggap sebagai burung surgawi, domain ini mewakili puncak dao api, yang mampu membakar langit dan lautan. Sue Suang menjawab. Feiyun tidak berhenti di situ dan terus bermeditasi. Api kembali ke tubuhnya dan gelombang emas keluar. Dia berubah menjadi Buddha berseri-seri yang duduk di atas panggung. Sebuah lingkaran cahaya besar muncul di belakangnya, lagu-lagu Buddhis juga bergema. 3.000 gambar berbagai Buddha juga muncul. Semua umat Buddha di kerajaan surgawi termasuk binatang buas bersujud dan membungkuk ke arahnya sebagai hasilnya. Domain Ulat Sutra Emas. 3 nenek moyang binatang terkuat dari kerajaan juga bersujud dan bernyanyi. Tidak ada yang lain selain rasa hormat di mata mereka. Ledakan. Patung Buddha tiba-tiba runtuh menjadi total 108.000 keping. Setiap bagian adalah ulat sutra dalam pose yang berbeda. Beberapa melihat ke langit, yang lain menatap tanah. Beberapa bermeditasi sementara yang lain hanya bergoyang-goyang. Ulat sutra ini membentuk wilayah Buddhis, sangat kuat dan penuh dengan ikatan suci Buddhis. Dua domain, keduanya sangat kuat, Sue Suang terkejut untuk kedua kalinya. Ketakutannya padanya hanya meningkat dengan pengetahuan. Dia mengingat kembali energi Buddhis ke dalam tubuhnya tetapi ini bukan akhir dari sesinya. Beberapa saat kemudian, 10.000 jiwa binatang keluar dari tubuhnya. Mereka ganas dan liar, penghuni dunia purba. Ini memiliki kontras yang jelas dengan domain ulat sutra emas karena dipenuhi dengan haus darah. Jiwa-jiwa binatang ini telah tumbuh lebih kuat setelah diberdayakan oleh esensi Buddhis, semua telah mencapai tingkat milenium. Lebih banyak esensi memasuki jiwa dan terus memperkuat mereka. Beberapa waktu berlalu dan yang satu akhirnya mencapai level 2000 tahun, lalu yang kedua dan sepertiga. Mereka sebanding dengan 3 tingkat pertama pembudidaya nirvana. Kecepatan penyerapan meningkat, sungai itu kehilangan 10.000 tetes atau lebih setiap detik. 42 binatang akhirnya mencapai tingkat 3.000 tahun. Mereka sebanding dengan kultivator nirvana tingkat keempat. Beberapa spesies khusus bahkan dapat mengambil pembudidaya tingkat kelima atau keenam. Namun, mereka terbatas karena kultivasi Feiyun saat ini. Sayangnya, sisanya tertahan di level 2000 tahun dan tidak bisa meningkat lagi. 3000 tahun adalah ambang batas yang sulit. Hanya mereka yang memiliki garis keturunan kuno yang bisa mencapai titik ini. Misalnya, 42 binatang ini memiliki garis keturunan yang tepat. Meskipun sangat tipis, ini memungkinkan mereka untuk melampaui rekan-rekan mereka. Sepertinya aku harus menghapus beberapa jiwa binatang. Belilah jiwa-jiwa binatang garis keturunan kuno kembali di Six Central, pikir Feiyun. Saat ini, Myriad Beast Domain adalah yang terlemah dari ketiganya. Tampaknya mengesankan dengan semua binatang tetapi sebenarnya tidak banyak karena terbatas pada serangan 42 kali lipat. Misalnya, seorang kultivator tingkat keempat yang menggunakan harta roh peringkat ketujuh dapat melepaskan serangan 56 kali lipat. Ini sudah lebih kuat dari domain binatang. Karena itu, dia perlu menukar jiwa binatangnya dengan mereka yang mampu mencapai level 3000 tahun. Jika dia memiliki 100 binatang, itu akan menghasilkan serangan 100 kali lipat dan seterusnya. Dengan 10.000 binatang buas, dia akan mampu memberikan serangan yang benar-benar menghancurkan. Seharusnya lebih dari cukup untuk membunuh seorang jenius di tingkat kelima. Tentu saja, jangan lupakan domain Phoenix dan Buddhisnya. Bab 939, Domain Suci.
Mereka yang memiliki pengetahuan tentang domain benar-benar terkejut dengan kultivasi Fei Yun. Satu orang yang memiliki 3 domain. Ini cukup untuk menakut-nakuti jenius muda manapun hingga menangis. Dia duduk di ruangan itu seperti seorang biarawan yang tercerahkan. Jiwa-jiwa binatang itu kembali ke tubuhnya. Akhirnya, hukum dunia mulai berputar di sekelilingnya. Kekuatan langit dan bumi di dekatnya menjadi selaras dengannya. Ano domain lain. Sue Suang tidak tahan lagi. Memiliki 2 domain berarti menjadi yang terbaik dari ras mereka. Misalnya, Putri Fei Yuan dari laba-laba putih. Sekarang, Fei Yun mengalahkan segala rintangan dan menciptakan 3 domain sekaligus. Dia tampaknya menciptakan yang keempat juga. Tubuhnya berubah menjadi dunia dengan banyak hukum, kedewasaan lalu kehancuran, siklus perubahan. Dia menggabungkan nomor Grand Cheng secara internal untuk menggunakan dunia ini untuk membuat Tribulation Break. Dunia luar dipengaruhi oleh ciptaan baru ini dan mulai berubah. Kain spasial diringkas menjadi domain perubahan besar. Tubuh Fei Yun berfungsi sebagai fondasi yang diatur oleh angka-angka. Domain embrionik terwujud. Mustahil, hanya orang suci yang dapat memiliki 4 domain, dan hanya orang suci teratas yang benar-benar dapat membuatnya. Dia mencoba untuk menembus batas. Dalam kehidupan sebelumnya, dia hanya mendapatkan 2 domain, Phoenix dan segudang binatang. Selain itu, domain keempat ini sangat sulit karena sifatnya yang tidak dapat dipahami dan tidak berwujud. Dia harus berkomunikasi dengan hukum langit dan bumi. Aku harus melakukannya. Setelah berhasil, saya akan dapat menciptakan kekuatan kesengsaraan di dalam tubuh saya dan bahkan mengendalikan kekuatan kesengsaraan di dunia luar. Petik 2. Tribulation Break miliknya saat ini berasal dari kekuatan internal. Namun, ini cukup terbatas. Domain akan berfungsi sebagai tautan, memungkinkan dia untuk menggunakan kekuatan kesusahan dari dunia luar juga. Ini adalah jumlah yang tidak ada habisnya. Ledakan. Hukum runtuh tetapi dia tidak menyerah dan mulai menciptakannya sekali lagi. Kegagalan pun terjadi hingga upaya ke-58 di mana ia berhasil membentuk domain. Kekuatan dan hukum langit dan bumi beredar di sekelilingnya secara terus-menerus. Dia tertawa dan menunjuk keluar, kesengsaraan bumi. Sebuah sungai lava melonjak keluar dari tanah dan membubung ke langit, tampak seperti naga api. Lebih banyak sungai keluar berikutnya dan membakar matahari, mengecatnya menjadi merah. Dia kemudian berhenti dan memerintahkan sungai untuk kembali ke bumi. Dia masih ingin menguji kekuatan kesengsaraan kematian. Namun, tidak ada kandidat di kerajaan surgawi. Tunggu sebentar, dia tiba-tiba merasakan sesuatu yang masih berubah di dalam tubuhnya. Kekuatan sisa dari sebuah domain masih ada. Apa yang sedang terjadi? 1 tubuh dan 4 domain adalah batasnya. Hanya beberapa orang suci yang kuat selama masa muda mereka yang bisa mendapatkan ini. Dia terus merenung dan mencari secara internal untuk menemukan kekuatan domain khusus ini. Akhirnya, dia menemukan sesuatu yang menakutkan. Ingat, domain bersifat eksternal. Bahkan Grand Cheng domain bersifat eksternal dan hanya terkait dengan dunia numerik yang diciptakan di dalam dirinya. Namun, kekuatan ini ada di dalam tubuhnya dan terhubung dengan abu orang-orang kudus. Mereka muncul selama sesi kultivasinya dengan domain ketiga. Abu ini tampak seperti bintang-bintang di galaksi dan mulai mengalir di sekitar kapal dengan dantiannya. Dia mulai mengendalikan kekuatan ini. Akibatnya, cahaya abu meningkat. Dari kejauhan, dia tampak seperti makhluk surgawi yang terdiri dari partikel cahaya yang tak terhitung jumlahnya. Dia memancarkan aura samar seorang suci. Hanya 1 untai ini saja yang membuat semua makhluk hidup di kerajaan gemetar ketakutan. Tidak mungkin, apakah dia baru saja membuat domain suci legendaris? Sue Suang bergumam. Daerah suci. Feng Qingqing bertanya. Saya tidak tahu banyak tentang itu, saya hanya menebak-nebak. Saya pernah membaca sebuah gulungan kuno di aula kerajaan yang menjelaskan secara singkat domain ini. Itu jauh sebelum kehancuran 9 benua, bahkan lebih tua dari era imemorial. Dikatakan bahwa domain Santo dibentuk oleh kehendak orang-orang kudus yang tak terhitung jumlahnya. Itu tidak ada di dunia fana, hanya di dunia abadi. Tentu saja, ini semua adalah legenda karena tidak ada yang pernah melihatnya sebelumnya. Mungkin itu hanya desas-desus yang turun-temurun. Fei Yun sendiri tidak tahu apa yang sedang terjadi dan mengambil langkah demi langkah. Dia juga tidak percaya pada legenda ini.
Membuat domain internal jauh lebih berbahaya. Ledakan. Dadanya meledak dan darah memercik keluar. Boom, sama dengan kakinya. Ledakan. Sebagian tengkoraknya meletus juga dan menjadi debu. Proses ini sangat sulit. Untungnya, energi budisnya terus menyembuhkan luka-lukanya. Kalau tidak, dia akan menjadi genangan air di tanah sekarang. Para penonton menjadi khawatir, tidak ingin dia mati untuk membuat domain kelima ini. Bagaimanapun, Nirvana adalah alam yang berbahaya. Banyak jenius yang mampu menjadi orang suci tersendat di sini. Tidak ada yang bisa menghentikan ini sekarang karena untaian energi yang diaktifkan. Dia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri. Tubuhnya terus meledak dan proses penyembuhan dimulai lagi. Ledakan. Akhirnya, sebuah domain di dalamnya dibuat dari kehendak orang-orang kudus yang terhubung bersama. Tentu saja, tubuhnya jauh dari sebanding dengan tubuh orang suci. Itu hanya bisa dianggap sebagai embrio kecil dengan peluang mencapai alam yang lebih tinggi dibandingkan dengan yang lain. Ini mirip dengan embrio suci jiwa yang itu meningkatkan bakat seseorang dan memberi mereka kesempatan yang lebih baik untuk menjadi orang suci. Dengan demikian, konstitusi fisik dan bakat bawaannya meningkat 10 kali lipat sesudahnya. Namun, ia masih tetap berada di level puncak kejeniusan sejarah, tidak dapat mencapai level mitos. Tentu saja, ada perbedaan di antara mereka yang berada di level puncak. Persyaratan dasarnya adalah memanggil 14 sungai lava selama kesengsaraan bumi mereka. Untuk mendorong ini ke langkah berikutnya cukup sulit. Beberapa dalam sejarah telah melakukannya sebelumnya. Kebanyakan jenius mitos sudah memiliki hadiah ini sejak lahir. Misalnya, Xuan Yuan Yi. Fei Yun adalah bibrida jadi bakat bawaannya sudah yang terburuk. Jika bukan karena Immortal Phoenix fisik, dia mungkin masih menjadi tuan muda di Jin. Mungkin dia akan terserang penyakit sekarang karena terlalu bejat dan membutuhkan obat-obatan untuk bertahan hidup. Prestasinya saat ini adalah karena pengetahuan dan usahanya sebelumnya. Beberapa orang mengatakan bahwa untuk menjadi seorang ahli, seseorang membutuhkan 1% bakat dan 99% usaha. Sayangnya, 1% bakat lebih penting. Ketika sekte mengajar murid-murid mereka, mereka hanya akan mengatakan baris pertama dan menghilangkan baris kedua. Saya kira Anda bisa disebut domain suci karena Anda adalah perwujudan dari banyak wasiat. Dia berkata, saya sangat dekat dengan level mitos sekarang. Jenius sejarah lainnya tidak bisa menyentuh saya. Dia kemudian menyembunyikan untaian suci. Ini menjadi kartu as terpentingnya. Ketika digunakan dengan benar, dia bisa membunuh ahli kemunculan surga yang lebih lemah. Tentu saja, dia hanya terbatas pada satu serangan. Selain itu hanya bisa digunakan ketika benar-benar diperlukan. Jika orang lain tahu tentang wilayah sucinya, mereka akan mencoba melenyapkannya sesegera mungkin. Bab 940, menukarkan poin. Dia tinggal hampir 1 tahun di kerajaan surgawi dan mencapai puncak tingkat keempat nirvana. Dia melatih dan meningkatkan penguasaan 5 domain, Phoenix, Golden Silkworm, Myriad Beast, Grand Cheng, dan Sein Domain. Feng Qingqing, Yao Ji, Long Changyue, dan yang lainnya juga meningkat pesat. Perjanjian 3 tahun antara Fei Yun dan Lord King Ji semakin dekat jadi sudah waktunya untuk pergi. Banyak hal yang harus dia lakukan di luar. Yang pertama adalah menebus poin kontribusinya di KAM. Poin mewakili status di Six Central dan juga berfungsi sebagai bentuk perlindungan. Tidak ada yang berani membunuh seorang prajurit dengan kontribusi berjasa, terutama Raja Perang. Kelompok itu terdiri dari Fei Yun, Feng Qingqing, Sue Suang, Yao Ji, dan Long Changyue. Mereka mengunjungi kamp tentara lagi. Sudah setahun sejak ekspedisi ke makam orang suci. Namun, masih banyak pembudidaya manusia di roh kayu. Mereka datang mencari harta dan ketenaran. Aquamun Saintes memperoleh artefak suci terakhir kali, penguasa akhir dunia. Hal ini menyebabkan kegemparan di seluruh dinasti, peristiwa terbesar tahun lalu. Orang bisa mendengar orang membicarakannya di semua toko teh. Para jenius yang memperoleh warisan juga menjadi terkenal. Kultivasi mereka meningkat dengan cepat sehingga mereka menjadi tak terbendung. Harta karun utama kuburan telah diambil tetapi orang-orang masih datang untuk mengambilnya. Sebuah kelompok sedang berbicara di antara mereka sendiri. Aku terlambat datang. Apa yang bisa kita lakukan? Laba-laba putih bersiap dengan cukup baik, menyegel dan menghancurkan banyak portal.
Hanya Six Central yang menerima berita ini. Saya mendengar Dewa Perang datang untuk memimpin situasi. Petik 2. Apa gunanya membicarakannya sekarang? Semua barang bagus diambil oleh kekuatan teratas dari Six Central. Mari berharap kita bisa beruntung. Klan Gu membodohi diri mereka sendiri kali ini, mempercayai informasi palsu dan kehilangan 1 miliar orang, satu teladan juga. Yah, bocah di sana memperoleh warisan Blue Dawn Half Saint, itu seharusnya menebus kerugiannya. Kedatangan Fei Yun menyebabkan kehebohan di kamp. Tentu saja, itu tidak ada hubungannya dengan dia melainkan, 4 wanita cantik yang menjatuhkan kerajaan. Periksa orang ini dan keberuntungannya. Mungkin seorang jenius dari klan medial di sini untuk berlatih. Tidak, dia akan memiliki pasukan pengawal, bukan 4 wanita cantik. Ini tidak masuk akal. Fei Yun mengabaikan mereka dan melanjutkan ke divisi kontribusi. Beberapa orang mesum memutuskan untuk mengikuti mereka untuk mendapatkan perhatian. Para penguji juga terkejut melihat keindahan itu. Meskipun demikian, mereka berpengalaman dan tenang. Salah satu dari mereka bertanya, siapa yang mau menukarkan poin? Fei Yun melemparkan lencananya ke depan sebelum mengeluarkan batu spasial untuk melepaskan mayat iblis. Lebih dari 100.000 menumpuk di lapangan segera. Penguji bahkan lebih terkejut kali ini. Mereka berpikir bahwa dia pasti jenius dari klan medial. Namun, salah satu dari mereka menangkap lencana dan menjadi terdiam. Kau, setengah iblis. Matanya hampir meninggalkan rongganya. Kontributor ras manusia, setengah iblis, Feng Fei Yun. Itu tertulis di sana. Dia mengangguk. Semua mata langsung tertuju pada Feng Fei Yun. Ya dewa, setengah iblis dengan 4 wanita cantik. Apakah surga buta? Petik 2. Bagaimana dia membunuh begitu banyak iblis? Semua orang tersesat dalam ketidakpercayaan. Beberapa memiliki keserakahan dan kekerasan di mata mereka, berpikir bahwa mereka dapat mengambil 4 keindahan sebagai milik mereka. Terlepas dari pemikiran mereka, tidak ada yang mengatakan apa-apa karena ini masih kamp tentara. Pemeriksa menghitung mayat dan akhirnya mengumumkan, total 672.543 poin. Ini adalah jumlah yang besar. Ingatlah bahwa para jenius medial dengan pasukan mereka mungkin tidak dapat menghasilkan banyak uang dalam satu perjalanan. Oke, Fei Yun berkata sebelum mengeluarkan batu roh kedua dengan lebih dari 200.000 mayat. Apa-apaan? Ada lagi. Kerumunan menggosok mata mereka, berpikir bahwa mereka melihat sesuatu. Bahkan seorang jenius medial akan menyebabkan kehebohan dengan mengungkapkan jumlah mayat ini, apalagi setengah iblis. Meskipun demikian, karena peristiwa kuburan dalam beberapa tahun terakhir, itu menjadi kurang mencengangkan karena banyak setan telah mati. Total 1.024.671 poin ditambahkan ke 672.543 di atas 266.543 poin Anda yang ada. Anda memiliki 1.963.757 poin sekarang. Selamat, Anda sekarang adalah kontributor utama. Anda mungkin mendapatkan lencana baru. Kata pemeriksa. Kontributor besar, Raja Perang, ini semua adalah gelar. Pemiliknya akan mendapatkan hak istimewa yang cukup besar setelah kembali ke dinasti manusia. Belum, Fei Yun tersenyum dan mengeluarkan 2 batu roh kali ini, menciptakan 2 gunung mayat yang terpisah. Satu sisi memiliki 130.000 sementara yang lain memiliki lebih dari 300.000. Ini adalah mayat kecil yang dia dapatkan saat mengikuti pasukan laba-laba putih. Kualitasnya rendah tetapi kuantitasnya menebusnya. Fei Yun memiliki total 3.567.891 poin sekarang. Masih ada lagi, tangan pemeriksa mulai lelah menulis sambil merasa cukup terkejut. Tentu saja, Fei Yun mengeluarkan batu roh lainnya. Kali ini, hanya ada 300 mayat. Namun, aura yang berasal dari mereka sangat mengerikan. Beberapa masih memiliki jiwa yang tersisa di dalam. Mayoritas berada di tingkat keempat nirvana. Mayat iblis tingkat ketiga dapat ditebus untuk 1 poin. Tingkat keempat bisa mencapai 30 hingga 50 poin. Jari-jari pemeriksa bergetar setelah dia selesai menghitung, 9.766, 6 poin, hanya 23,4 lebih banyak dari level War Monarch, sayang sekali. Yang lain menghela napas lega. Akan gila jika setengah iblis ini bisa menjadi Raja Perang.
Yang serakah berpikir bahwa mereka tidak akan memiliki kesempatan untuk merebut keempat wanita cantik itu, setidaknya tidak secara terbuka. Tidak apa-apa, aku juga punya tahanan iblis untuk poin. Fei Yun tersenyum. Sue Suang berlutut di depan Fei Yun, masih mengenakan gaun merah untuk menutupi kulitnya yang seputih salju, Tuan. Dia adalah laba-laba putih tingkat kelima, anggota klan kerajaan. Berapa poin? Dia bertanya. Ini mengejutkan orang banyak. Jika dia beruntung dan mengambil semua mayat sebelumnya, bagaimana dengan iblis ini? Bagaimana dia menaklukkan iblis tingkat kelima? Apakah dia orang yang hebat? Seorang jenius tertinggi dari setengah iblis. Kerumunan berteriak keras. Percakapan mereka menyebar ke seluruh kamp sehingga lebih banyak orang bergegas. Aku mendengar setengah iblis menangkap iblis wanita tingkat kelima, anggota kerajaan laba-laba putih. Tidak mungkin, setengah iblis hanyalah budak. Para pembudidaya berkumpul dengan takjub. Beberapa dari mereka termasuk jenius dari kekuatan teratas bersama dengan leluhur. Tidak ada yang percaya cerita ini. Bab 941 banding 941. Bab 941, Raja Perang. Divisi kontribusi dipenuhi dengan orang-orang, sebanding dengan adegan ketika mayat dari Raja Iblis muncul. Pemeriksa juga tidak bisa mempercayainya karena dia tidak menyadari energi iblis Sue Suang. Dia sebenarnya satu tingkat lebih tinggi darinya. Dia pasti mata-mata, itu satu-satunya penjelasan. Ya, ada juga setengah iblis di sana, dia pasti mencoba menyusup. Rumor mengatakan bahwa laba-laba putih sangat marah karena Aquamoon Saintes mengambil artefak suci mereka. Ini pasti upaya lain untuk mendapatkannya kembali. Mata Feng Qingqing berkilat gelap saat dia berteriak, aku akan merobek lidahmu jika kamu tidak diam. Gadis kecil, kamu cukup imut saat marah. Seorang pria pendek berjanggut menggodanya. Dia menembakkan dua sinar dari matanya dan menusuk dada pria itu, mengirimnya terbang sementara darah menyembur keluar dari lukanya. Bitch, kamu berani menyerangku. Pria itu berteriak dan mencoba untuk bangun, ingin memberitahu anak buahnya untuk menangkap Qingqing. Fei Yun mengerutkan kening dan memelototinya, aku akan membunuhmu jika kamu berani mengatakan sepatah kata pun. Ledakan, matanya menjadi merah dan membunuh. Aura mengerikan mengirim pria pendek itu terbang lagi. Tingkat keempat, mustahil, bagaimana mungkin setengah iblis muda berada di level keempat. Pria itu batuk darah terus-menerus sambil diliputi rasa tidak percaya. Ini mungkin hal yang paling mengejutkan yang pernah dia lihat dalam hidupnya. Para jenius di dekatnya juga tidak bisa mempercayainya. Berada di tingkat keempat berarti memenuhi syarat untuk mencapai kemunculan surga. Ini jarang terjadi bahkan untuk nenek moyang klan kuno. Selain itu, setengah iblis tingkat keempat bahkan lebih jarang. Dia pasti seseorang yang penting dan dijaga ketat dari aliansi setengah iblis. Dia pasti seorang jenius tertinggi yang diam-diam berada di sana. Mereka ingin dia bersaing dengan seluruh dunia untuk mendapatkan lebih banyak status. Saya belum pernah mendengar hal seperti ini sebelumnya. Biasanya hanya anggota klan medial yang keluar untuk bersaing, bukan setengah iblis. Petik 2. Itu terjadi sebelumnya tetapi kejeniusan mereka selalu kalah dengan cara yang memalukan. Mereka berhenti sesudahnya untuk menyelamatkan diri dari rasa malu lebih lanjut. Fei Yun menatap kerumunan dan menyatakan, saya siap untuk melawan semua penantang. Jadi bagaimana jika aku setengah iblis? Setengah iblis tidak terkalahkan melawan mereka yang berasal dari generasi yang sama. Beberapa jenius medial tersinggung oleh ini, ingin memberi pelajaran kepada setengah iblis ini. Berhenti. Keributan itu akhirnya mengingatkan seorang lelaki tua bernama Chen Yun di dalam divisi. Dia mengenakan jubah ilmiah dan lambang berbulu. Lencana, Raja Perang, tergantung di pinggangnya. Dia adalah salah satu pembudidaya terkuat di kamp ini. Auranya yang kuat berhasil mengintimidasi orang banyak. Fei Yun juga terhuyung mundur dan bergidik, berpikir bahwa lelaki tua ini jauh lebih kuat dari Sue Suang. Ruang itu sendiri dipengaruhi oleh aura pria itu. Dia mengambil lencana Fei Yun untuk melihatnya sebelum meliriknya dan Sue Suang, benar-benar garis keturunan kerajaan. Kamu Feng Fei Yun itu. Kamu kenal aku, senior? Fei Yun bertanya. Saya adalah anggota Chen dari Grand Firmament Territory. Saya pernah mendengar tentang eksploitasi Anda sebelumnya, kata Chen Yun. Bagaimana mungkin seorang setengah iblis muda diperhatikan oleh bidikan besar ini, orang banyak bertanya-tanya. Fei Yun punya firasat buruk tentang ini.
Orang lain tiba-tiba teringat sesuatu dan menyela, saya ingat sekarang. Kembali selama ekspedisi kuburan, Tuan Muda Cakrawala meninggal karena setengah iblis bernama Feng Feiyun. 12 penerus domain lagi dan 20 keajaiban juga terbunuh. Petik 2. Ini membuat semua orang dari 12 wilayah barat daya terdiam. 1 tahun yang lalu, itu menyebabkan kehebohan di Firmament City. Itu hampir menyebabkan perang pecah antara kota ini dan aliansi setengah iblis. Ketika semua orang mendengar nama Feng Feiyun pada awalnya, mereka sama sekali tidak menghubungkannya dengan cerita ini. Sebagian besar tidak pernah mempercayainya sejak awal. Bagaimana mungkin setengah iblis membunuh Tuan Muda bersama teman-temannya? Namun, sikap Raja Perang membuat mereka mengingat cerita ini. Dia membunuh Xiao Tianyu. Tidak mungkin. Jika dia melakukannya, maka dia seharusnya bisa menangkap laba-laba kerajaan ini juga. Semua orang mulai berbicara tentang Feiyun. Sorot mata mereka berubah, rasa hormat, schadenfreude, kebingungan. Xuan Yuan Yi masih mengungkapkan ini, pikir Feiyun. Meskipun Chen Yun mengangkat ini, itu tidak ada hubungannya dengan dia jadi dia berhenti bertanya. Iblis ini berada di puncak level kelima, dapat ditukarkan dengan 400 poin. Namun, karena dia anggota kerajaan, itu akan menjadi 900 poin. Selamat, anak muda, kamu adalah Raja Perang kedua dari aliansi setengah iblis. Petik 2. Lencana Feiyun secara otomatis berubah menjadi versi Raja Perang karena dia memiliki 10.766,6 poin. Dengan demikian, dia berada di level yang sama dengan Chen Yun sekarang. Dia seorang Raja Perang sekarang. Orang lain menganggap ini menakjubkan. Ada sangat sedikit anggota generasi muda yang mampu mencapai prestasi ini. Faktanya, hanya 6 di seluruh 12 wilayah di barat daya. Jenius lain dari klan medial hanya memiliki beberapa ribu poin kontribusi. Bahkan, beberapa dari kekuatan besar ini ingin menentukan penerus mereka berikutnya dengan menggunakan sistem poin kontribusi. Setengah iblis berhasil mengalahkan semua jenius mereka dan sampai di sana lebih dulu. Sementara itu, mayat iblis ditandai untuk mencegah orang lain menebusnya untuk kedua kalinya. Tubuh Sue Suang juga ditandai, sampai ke tulangnya. Ini akan mencegahnya melarikan diri serta menghentikan Feiyun untuk menebusnya lagi dengan poin. Sekarang, mayat dan Sue Suang adalah milik Feiyun. Dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan dengan mereka setelah kembali ke dinasti. Dia mungkin bisa bertingkah keren sekarang tapi dia akan merasakan kepahitan setelah kembali. Seseorang iri dengan poin kontribusinya. Firmament City tidak akan mengampuni dia, sama dengan penguasa domain. Dia akan mendapatkannya kembali di Crimson Leaf. Apakah aliansi setengah iblis bisa menyelamatkannya? Saya pikir dia tidak akan berani kembali. Dia tidak akan disambut sebagai pahlawan oleh setengah iblis, hanya kematian yang menunggu. Feiyun mengabaikan mereka dan membawa kelompok itu ke portal untuk kembali ke Daun Merah. Dia berpikir bahwa tembakan besar dari aliansi setengah iblis akan membelanya melawan anggota yang lebih tua dari kota Cakrawala. Apa yang dia lakukan hanyalah kontes antar generasi muda. Aliansi setengah iblis membentang di seluruh dinasti manusia, mereka seharusnya cukup untuk melawan Cakrawala. Ditambah lagi, tidak mungkin Firmamen berani bertindak berlebihan atau menggunakan cara-cara tercela melawan Raja Perang. Feiyun tidak ingin mundur karena itu hanya akan membuat orang-orang tua di aliansi kurang memikirkannya. Begitu kelompok 5 orang itu cukup dekat ke portal, sesuatu digali dari lumpur, bayangan putih dan abu-abu. Portal mulai berkedip, tidak ada yang tahu bahwa kura-kura dan buah telah bergabung dengan kelompok itu. Brengsek, aku sudah menunggumu di sini setahun penuh, kemana saja kamu? Penyu itu mengenakan kapal merah di kepalanya dan berbaring di bahu Feiyun. Para pembudidaya telah mencarinya sehingga tidak bisa menggunakan portal itu sendiri. Itu menunggu Feiyun agar bisa ikut. Buah itu mendarat di bahu yang lain dan berkata, jika bukan karena topi merah kakek yang menyembunyikan aura kita, kita pasti sudah ditangkap. Topi merah, begitu. Ekspresi Feiyun sedikit berubah. Dia menatap kapal merah dan tersenyum, kura-kura tua, biarkan aku melihat topimu, aku akan memberitahumu apa itu. Tidak mungkin, aku mempertaruhkan hidupku untuk itu, bahkan tidak memikirkannya. Kura-kura itu memegang kapal dengan kedua tangan, tidak ingin kehilangannya pada Feiyun. Feiyun tidak mendorong masalah ini karena ada banyak waktu kemudian. Portal mulai bergetar lagi,
artinya daun merah berada di sisi lain. Fei Yun berkata, begitu kita keluar, kalian berdua harus segera lari dan bersembunyi.